teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Hari ini cuacanya cerah sekali. Saya sekarang lagi di Panjiao tapi masih naik lagi, berarti ini di Jiein Yongning ya. Ada yang kerja di Yongning, stasiun Yongning ya, MRT. Ini kebetulan saya lagi selesai tugas. Tadi bawa Mbak PMI saya interview majikan ya. Terus ini saya udah mau perjalanan pulang tapi haus, saya mampir ke 7-Eleven dulu beli naicha ya. Terus ini langsung mau cerita-cerita, tapi sebelumnya saya pengen ketawa dulu. Ada sesuatu yang lucu ya. Jadi hari ini tuh dijadwal nganter mbaknya interview majikan. Nah, perjalanannya dari Taipei, dari tempat saya kerja dari Taan itu sampai ke sini itu sekitar, tadi naik MRT sekitar 30 menit lebih lah, 40 menit ya. Itu naik MRT, saya bawa dia naik MRT, terus saya dijemput di MRT sini sama agennya, dijemput pakai mobil. Nah, terus rumahnya majikan itu ada di belakang MRT Yongning. Nah, ini saya ceritanya tuh lucu. Saya sebenarnya nggak kuat nahan ketawa ya. Perjalanan saya yang jauh tadi 40 menit dari Taan itu sampai sini, sampai stasiun Yongning ini, sampai rumah majikan itu kecewa banget. Pokoknya kecewa sampai ya Allah, nggak bisa aku bayangin kenapa. Jadi feeling saya itu kalau nggak bagus itu juga udah kayak sehati banget sama Mbak PMI ya. Saya tuh nggak gimana ya, nggak ego sendiri ya. Jadi kalau perasaan saya, mood saya tuh nggak bagus, itu udah kerja itu juga udah nggak fokus dan nggak baik gitu loh ya. Terus tadi tuh udah pas jadwalnya itu ya, saya kemarin tuh dikasih jadwal jam 2 harus nyampe MRT, tapi pas awal ngomongnya itu jadwalnya itu sampai mana Tucheng, sampai Tucheng ya. Tapi setelah sampai Tucheng saya turun. Saya tuh nggak ngelihat SMS-nya, padahal udah di SMS sama agennya saya harus turun Yongning exit 4. Nah, saya turunnya di Tucheng, exit 4 tuh nggak ada, adanya 1, 2, 3. Saya nanya lah, loh kok ini MRT nggak ada exit 4-nya? Saya bilang gitu. Loh, kamu salah, kamu mau kemana? Saya mau ke Tucheng, saya bilang gitu. Tucheng bagian mana? Ya nggak tahu, alamatnya nggak tahu, saya bilang gitu. Terus langsung tuh turun aja gitu. Dia bilang gini, kayaknya kamu salah deh Xiaojie, kamu harusnya ke Yongning. Kalau Yongning ada pintu exit 4 tuh ada, coba kamu inget lagi, katanya gitu. Nah, saya lihat HP, saya lihat SMS, ternyata bener harus sampai Yongning. Jadi setelah Tucheng ada Yongning, 1 stasiun lagi. Nah, pas nunggunya MRT itu lama ya, saya udah terlambat sampai sini. Tapi alhamdulillah sampai ketemu sama agennya tuh nggak dimarahin lah, cuman terlambat 20 menit, nggak apa-apa. Saya bilang jujur ya, kita harus jujur aja biar nggak kena semprot. Saya jujur, maaf ya tadi turunnya salah, belum nyampe saya udah turun, saya bilang gitu. Jadi turunnya lebih awal. Oh nggak apa-apa, santai aja, katanya gitu. Nah, pas itu dilihat di Google Map, alamat majikan sama MRT itu deket banget, cuman 1 menit. Nah, kita naik mobil, nyebrang lampu merah, udah nyampe rumah majikan. Saya udah bingung, terus saya tanya nomor berapa, katanya nomor ini gitu, nomor 14 ya. Sampai rumah nomor 14, rumahnya tuh kan tingkat, kok perasaan jelek banget rumahnya. Jadi di kompleks itu tuh jelek semua rumahnya. Ya maaf ya, saya nggak menghina. Jadi udah kelihatan nggak srek saya itu kok. Jadi teras rumah itu kalau lantai 1, 2, 3, 4, 5 atau gimana tadi, terus terasnya tuh kan kelihatan dari jalan gitu. Saya lihat ke atas, rumahnya kayak gini, kayak kumuh banget, katanya. Menurut aku tuh kumuh gitu loh. Terus saya lihat ke atas, si agennya tuh telepon, boleh nggak, kalau di Taipei, daerah Taipei tuh mau parkir tuh susah, jadi telepon dulu, boleh nggak kita parkir di depan sini, maksudnya di bawah sini, boleh nggak apa-apa. Pas dia telepon, saya lihat ke atas, majikannya tuh keluar, ngintip di jendela gitu loh. Terus ya Allah, rumahnya begini, pasti dalamnya ini berantakan, pasti jelek semua. Feeling saya udah kayak gitu ya. Terus akhirnya saya naik lantai 2 rumahnya, lantai 2 tadi ya. Kamu agak kesini. Ini saya Mbak PMI-nya ada di samping saya, tapi nggak tak masukin ke kamera ya. Jadi
tadi itu lantai 2, kita naik tangga ya, habis itu aduh saya udah pengen gimana, aku tuh nggak, kalau tempat kayak jorok kayak gitu ya, jelek nggak apa-apa tapi harus bersih. Kalau udah jelek terus jorok itu saya tuh kelihatannya gimana gitu. Ya udah aku tahanin. Pintunya si agensi kan di depan, terus mbaknya ini di nomor 2. Saya jalannya di paling belakang karena saya kalau naik tangga itu kan kaki saya habis cedera, jadi saya nggak bisa harus jalan cepat, saya selalu di belakang kalau jalan itu. Akhirnya mereka naik, mereka buka pintu, saya nyusul di belakang. Saya mau lepas sepatu itu, lantainya tuh lengket, banyak minyaknya. Kayaknya memang nggak pernah ngambil PMI ya, nggak pernah ngambil sama sekali. Terus habis itu mbak agensi sama mbaknya udah lepas sepatu, saya mau lepas itu udah geli gitu loh, udah ya Allah udah kelihatan banget saya itu orangnya geli. Terus akhirnya lepas sepatu terpaksa ya, nginjek lantai ruang tamu, lengket banget, ada bekas minuman itu iti-iti ya, iti-iti itu bahasa Indonesianya pokoknya kayak bercak-bercak kayak gitu, kayak lengket kayak gitu. Jadi minumannya berantakan, nggak disapu, nggak apa. Saya lihat terasnya udah kayak gitu kotor, saya ngelirik, belum duduk loh ya, saya udah ngelirik ruang tamunya udah jorok, banyak selimut-selimut berantakan di sofa. Mungkin tuannya itu tidurnya di sofa nemenin pasien kayak gitu. Nah ini kebetulan masuk itu, pasiennya masih muda, majikannya masih muda gitu, sekitar umur 50 tahunan ya, jadi 50-60 lah ya. Akhirnya silahkan duduk gitu. Saya duduk, pas duduk itu kebetulan nginjek habis bekas minuman lagi, jadi lengket. Ya Allah, aku pengen ketawa. Terus saya masuk sebelum duduk ya, saya udah kasih kode ke mbaknya, Ani, kamu yakin? Kamu gimana? Saya bilang gitu. Kerjaan kamu di sini nih tempatnya kamu. Terus saya udah dengar pasien tuh teriak-teriak, kayak gitu. Jadi pasiennya itu ternyata suka teriak gitu loh, otaknya udah lost doll. Jadi aku tuh udah nggak tenang rasanya. Dalam hati saya, aduh udahlah, nggak usah duduk, nggak usah diterusin masuk, ini nggak bakalan anak saya mau kerja job ini, saya bilang gitu. Akhirnya kita dipersilakan duduk, ya udah kita duduk ya, agensi duduk, saya duduk, mbaknya duduk bertiga, majikan ngambil kursi lagi. Di saat kita ngobrol, diterangin masalah ini, bagaimana pasien kondisinya apa, itu pasien itu lagi terapi gini ya, tarik gini, itu terapi, terus kakinya mancal kayak sepeda pancal itu, dia mulutnya ini Allah nerocos terus, pokoknya teriak-teriak kayak mau diperkosa aja. Terus kita kan majikan jelasin kayak gitu, ternyata otaknya pasien ini lost doll, udah nggak sadar apa-apa, jadi kayak gagal otak gitu loh. Nah tapi masih muda, terus dijelasin kerjaannya begini-begini, terapi kalau siang. Terus kalau misalnya dia ngomongnya, teriaknya itu sadar nggak sih? Katanya nggak sadar, jadi sewaktu-waktu pokoknya teriak terus. Terus kalau minum itu udah nggak bisa minum, nelen gitu nggak bisa, harus pakai suntikan. Aduh repot banget. Sebenarnya saya sendiri merasa nggak harus nggak nyuruh mbaknya harus milih-milih pekerjaan, tidak. Dari diri saya, kalau misalnya job ini udah nggak berkenan, saya nggak bisa memaksa mbak. Jadi kamu tahu sendiri ya, saya orangnya kalau saya aja merasa nggak enak, nggak mungkin kamu juga mau kerja. Kalau saya paksa, itu pasti nanti dia mau kerja seminggu, itu udah merasa lost, aku nggak bisa kerja ini, aku nggak mau, aku minta pindah majikan, itu ribet lagi. Yang ribet itu lost lagi gitu loh ya. Nah nih mbaknya ini di sini. Nah jadi dari awal kalau memang udah ragu, saya udah nggak mau terusin. Nah di saat majikan jelasin banyak kayak gitu, saya dengerin, saya terjemahin ke mbaknya yang mungkin mau nyoba mbaknya ini disuruh nyoba atau gimana ya, mau nggak kayak gitu, kita perkenalkan. Ternyata mbaknya gimana, dia jawabnya apa? No. Dia cuma jawab satu kata, nggak bisa terima job ini katanya gitu. Ya udah, saya langsung bisikin agensi, jadi saya ngomong dia nggak bisa menerima job ini. Terus kita nggak ngomong panjang, agensi menjelaskan ke majikan, akhirnya majikan juga langsung mengerti, oh ya udah nggak apa-apa, nggak maksa katanya gitu. Terus kita pura-pura aja ngomong sama majikan itu,
gini, biar lega lah majikan, biar nggak kecewa. Nanti kalau ada PMI lagi, ada anak lagi misalnya mau pindah majikan, ya saya bawa ke sini coba kayak gitu. Tapi itu cuman formalitas loh ya, ngomong sopannya di depan majikan. Kita juga nggak enak langsung bye-bye gitu kan, ya nggak enak ya. Jadi kita harus ada sopan santunnya kayak gitu. Jadi akhirnya job itu tidak bisa diterima oleh mbaknya. Nah sekarang mbaknya udah tak bawa pulang, tapi tadi sebelum berpisah lagi sama agensinya udah dijanjiin mau dibawa ke Nantou Taichung ya. Nah, jadi kebetulan bosnya itu di Taipei, tapi kerja pasiennya itu ada di Nantou. Saya nggak tahu tadi, belum nanya juga lengkapnya majikan ada di mana. Pokok intinya pasien kamu di Nantou sendirian, tinggal sendiri. Nah kamu di Nantou itu karena pasien yang tinggal di desa itu bahasanya biasanya bahasa Thai. Jadi kamu harus belajar bahasa Thai. Nah itu sendirian di rumah ya, nggak ada majikan ya. Oke, jadi mbaknya juga udah bersedia nanti hari Jumat minggu depan itu mau diantar ke sana sama saya ya. Jadi hari Jumat sekitar tanggal berapa itu saya mau ke Nantou. Ada yang rumahnya Nantou, nanti sapa saya ya. Oke, nggak apa-apa, kamu nggak usah sedih ya, kamu istirahat lagi di mes, nggak apa-apa ya. Jadi udah dapat majikan, tinggal nganter aja ya. Cuman karena kalau misalnya langsung diantar ke sana kita harus ngatur waktu. Majikannya katanya bisanya itu hari Jumat itu ya. Oke, dan mungkin agenmu juga bisanya hari Jumat itu. Nggak apa-apa ya, kamu ngikut aja. Yang penting ada kerjaan. Nggak usah khawatir banyak majikan. Oke teman-teman, itu saja ya. Jadi adakah teman-teman mungkin yang agensinya kalau bawa kalian pindah majikan apa langsung dipaksa harus kerja itu? Tidak, saya tidak pernah memaksa. Karena kalian kerja itu bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Adaptasi itu butuh waktu yang lama ya. Terus kerja kamu kontraknya itu 3 tahun. Jadi nggak gampang ya. 3 tahun kalau kamu merasa nggak nyaman apa, saya nggak mau terbebani oleh mbak-mbak juga. Kan kalau misalnya dia nggak nyaman pasti larinya ke penerjemah, nggak ke agensi. Agensi kamu tuh nggak tahu sakit keluh kesahnya tuh nggak tahu. Yang tahu persis tuh justru penerjemah kayak gitu ya. Jadi keluhan kalian apa itu kan penerjemah. Kalau yang nggak punya penerjemah ya pasti agensinya yang tahu gitu. Jadi sayang juga nggak mau mbaknya tertekan atau gimana ya. Bukan merasa pilih-pilih kerjaan loh ya. Cuman memang kalau kondisinya kayak gitu ya nggak usah lah. Seger, wis capek, wis selesai tugasnya, tinggal pulang. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pindah majikan, mau cari job apa ya, dibawa interview, pastikan dulu hatinya kalian itu merasa srek apa enggak gitu loh. Kalau enggak srek, enggak ragu ya kamu bilang aja, nggak apa-apa. Mbaknya ini tadi malah saya yang ragu ya, saya yang ragu. Jadi saya tanya gimana itu kok kelihatannya begini, aduh loh kayaknya susah deh, kayaknya nggak bisa deh. Ya udah nggak apa-apa, toh masih banyak lagi majikan. Oke, nggak usah khawatir. Oke teman-teman semuanya, itu aja informasi dari saya, ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat berdoa, semoga Gusti Allah memberkahi. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, bye-bye.